Kita lanjutkan lagi tutorial tentang Jibas Info Guru. Kali ini kita akan membahas penilaian siswa. Sesuai dengan judulnya, penilaian siswa, di sini kita akan membahas semua langkah-langkah untuk melakukan penilaian siswa. Mulai dari pengaturan, penginputan, perhitungan rapor, dan laporan untuk orang tua. Adapun di Jibas untuk melakukan penilaian, ini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan, yaitu Jibas Akademik, Jibas Info Guru, Jibas Jendela Sekolah, dan Jibas Komputer Based Exam. Melalui Jibas Akademik, Info Guru, dan Jendela Sekolah ini penilaiannya masih dilakukan secara manual. Artinya setelah pengujian dilakukan, nilainya diperoleh, nanti nilai tersebut diinputkan ke masing-masing aplikasi tadi oleh staf akademik atau oleh guru. Jadi masih manual. Pertanyaannya, apakah bisa dilakukan secara otomatis? Tentu saja bisa. Nah, di Jibas ada aplikasi namanya Jibas Computer Based Exam atau Jibas CBE. Melalui Jibas CBE, sekolah bisa mengadakan ujian secara online. Jadi ujiannya bisa dikerjakan lewat handphone, lewat tablet, lewat PC, atau lewat laptop. Nanti hasilnya akan otomatis dihitung dan disimpan di Jibas Akademik untuk sebagai riwayat penilaian siswa. Kelebihan lain, apabila menggunakan Jibas Komputer Based Exam, orang tua bisa memperoleh notifikasi tentang nilai anaknya. Jadi begitu ujian selesai dilakukan, nilainya dihitung lalu dikirimkan ke orang tua. Orang tua memperoleh notifikasi siswa tersebut memperoleh nilai sekian untuk pelajaran sekian. Orang tua juga bisa melihat soal-soal yang dikerjakan oleh anaknya di Jibas Jendela Sekolah. Jadi orang tua bisa mengetahui dengan pasti mengapa nilainya kurang bagus, ternyata soal-soalnya banyak yang salah dikerjakan. Nah, karena sekarang kita sedang membahas Jibas Info Guru, kita akan membahas penilaian siswa lewat Jibas Info Guru. Adapun alur untuk penilaian siswa yang akan kita lakukan ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita melakukan pengaturan terlebih dahulu. Kedua, barulah kita bisa menghitungkan nilai. Ketiga, kita bisa menghitung nilai rapor. Dan keempat adalah laporan nilai. Nah, untuk yang pertama, pengaturan, ini kita harus melakukan beberapa pengaturan terlebih dahulu sebelum bisa melakukan penginputan nilai dan perhitungan nilai rapor. Yaitu menentukan guru dan pelajaran, menentukan aspek dan jenis pengujian, dan menentukan aturan grading dan bobot pengujian. Yang kedua, penginputan nilai, barulah kita dapat menginputkan nilai oleh staf akademik atau guru melalui Jibas Akademik, Jibas Info Guru, dan Jibas Jendela Sekolah IMA. Nah, setelah nilainya kita inputkan, barulah kita dapat menghitung nilai rapor. Untuk perhitungan nilai rapor di Jibas ini dilakukan secara otomatis berdasarkan aturan grading dan bobot pengujian. Jadi guru tidak perlu lagi menggunakan Excel, menghitung nilainya dan menjumlahkannya lalu menghitung rata-ratanya, tidak perlu. Semua dilakukan otomatis oleh Jibas. Setelah perhitungan rapor ini dilakukan, barulah kita bisa membuat laporan. Laporannya ini nanti bisa diakses orang tua atau guru dan eksekutif sekolah. Karena tutorial tentang penilaian ini cukup panjang, kita akan bagi menjadi beberapa bagian. Kita dahulu untuk pengaturan penilaian terlebih dahulu. Sebelum dapat melakukan pendataan nilai, berikut ini adalah alur pengaturan nilai yang harus kita lakukan. Pertama, kita tentukan dahulu guru dan pelajaran. Kedua, menentukan aspek penilaian. Ketiga, jenis pengujian. Dan keempat, aturan perhitungan rapor. Untuk yang pertama dan kedua, ini dilakukan oleh staf akademik di Jibas Akademik. Yang pertama, staf akademik menentukan dahulu guru dan pelajaran yang ada di sekolah. Gurunya siapa saja, pelajarannya apa saja. Nah, ini dilakukan di Jibas Akademik. Yang kedua, aspek penilaian. Ini perlu saya bahas sedikit. Untuk kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka sebenarnya ini tidak ada aspek penilaian. Di kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013, aspek penilaian ini adalah yang pengetahuan dan keterampilan. Nah, untuk menjaga kompatibilitas dengan kurikulum sebelumnya, dan juga untuk mengantisipasi perkembangan atau perubahan kurikulum di masa mendatang, untuk aspek penilaian ini tetap ada. Nah, untuk kurikulum Merdeka ini hanya satu. Jadi yang disebut adalah misalnya penilaian. Ini untuk menjaga kompatibilitas dan mengantisipasi perubahan kurikulum di masa mendatang. Nah, aspek penilaian ini juga dilakukan oleh staf akademik di Jibas Akademik. Jadi tugas guru ini hanya yang ketiga dan keempat saja.
menentukan jenis pengujian, dan menentukan aturan perhitungan nilai rapor. Untuk jenis pengujian, ini contohnya adalah kuis, ulangan harian, UTS, UAS, ujian lisan, ujian praktek, dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis pengujian ini didata untuk satu pelajaran tertentu saja. Untuk pelajaran yang lain ini bisa berbeda atau juga sama. Nah, untuk perhitungan nilai rapor ini untuk otomatis menghitung nilai rapor nantinya. Jadi nanti untuk nilai rapor contohnya ini adalah menggunakan 10% dari kuis, 20% ulangan harian, 30% UTS, 40% UAS. Jadi ini nanti aturan ini digunakan untuk perhitungan nilai rapor secara otomatis. Yang perlu dicatat di sini, masing-masing guru bisa memiliki aturan yang berbeda, meskipun mengajar di pelajaran yang sama. Ini nanti saya akan jelaskan. Untuk melakukan pengaturan nilai, kita kembali lagi ke Jibas Info Guru, kita pilih menu akademik, lalu kita pilih menu pelajaran. Yang pertama harus dilakukan oleh guru adalah menentukan jenis-jenis pengujiannya. Kita klik jenis pengujian, kita pilih departemennya, misalnya SMA, pelajarannya bahasa Inggris. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran yang diajar oleh Ibu Eka. Nah, di sini dijelaskan untuk menambah jenis pengujian baru, ini hubungi bagian akademik. Jadi alur yang akan kita gunakan adalah seperti berikut. Pertama, guru menentukan dahulu jenis-jenis pengujian yang akan digunakan. Nah, ini biasanya dilakukan dengan rapat antara guru-guru satu pelajaran, jenis pengujian apa saja yang akan dilakukan. Contohnya di sini untuk bahasa Inggris nanti akan digunakan kuis, ulangan harian, UTS, UAS, dan ujian lisan. Nah, setelah menentukan jenis-jenis pengujiannya ini, lalu diinformasikan ke staf akademik. Yang nanti oleh staf akademik akan diinputkan di Jibas akademik. Nah, kenapa demikian? Karena supaya staf akademik bisa melakukan validasi dan verifikasi. Jadi apabila ada jenis pengujian yang tidak sesuai atau sudah diinputkan, nanti bisa diperiksa oleh staf akademik. Jadi supaya tidak ada kekeliruan data yang akan merepotkan di pengolahan data berikutnya. Nah, setelah divalidasi dan diverifikasi, staf akademik barulah menginputkan jenis-jenis pengujian tersebut di Jibas akademik. Setelah jenis pengujiannya ditentukan oleh guru, lalu diinputkan oleh staf akademik di Jibas akademik, nah nanti tampilnya seperti berikut. Contohnya ini untuk pelajaran bahasa Inggris, di sini sudah terdata jenis pengujiannya, ada kuis, ada ujian akhir semester, ujian lisan, ujian tengah semester, dan ulangan harian. Jadi ini udah lengkap. Lalu kita kembali lagi ke menu pelajaran. Pengaturan berikutnya yang harus ditentukan adalah aturan perhitungan nilai rapor. Nah, di sini kita klik yang aturan perhitungan nilai rapor untuk nilai rapor siswa. Contohnya kita akan mengelola yang pelajaran bahasa Inggris. Nah, di sini kita harus menentukan bobot pengujian yang akan kita gunakan untuk perhitungan nilai rapor. Kita klik di sini. Nah, ini guru harus menentukan bobot dari jenis pengujian yang digunakan. Nah, apabila ini semuanya mau digunakan, ini kita klik centang semua. Lalu kita tentukan bobotnya. Misalnya kuis ini 10%, ulangan harian 10%, UTS ini 30%, UAS 40%, dan ujian lisan adalah 10%. Nah, apabila sudah benar, ini kita klik simpan. Nah, jadi untuk tingkat 10, nanti aturan perhitungannya seperti berikut. Kuisnya 10%, ulangan harian 10%, UTS 30%, UAS 40%, dan ujian lisan 10%. Nah, aturan ini bisa berbeda untuk tingkat berikutnya. Contohnya ini di tingkat 11, tidak menggunakan kuis, tapi langsung ulangan harian, UTS, UAS, dan ujian lisan. Untuk ulangan harian misalnya 20%, UTS 30%, UAS 40%, dan ujian lisan 10%. Lalu kita klik simpan. Nah, di sini Ibu Eka telah membuat dua aturan yang berbeda untuk tingkat 10 dan tingkat 11. Nah, kita masuk lagi ke menu pelajaran, lalu kita klik yang ini, aturan pemberian grading untuk rapor siswa. Grading yang dimaksud adalah huruf A, B, C untuk nilai rapor siswa. Nah, contohnya di sini kita akan kelola yang tingkat 10. Nah, di sini kita harus menentukan nilai minimum dan maksimal serta gradingnya. Contohnya di sini yang saya gunakan adalah 80 sampai 100, ini nanti nilainya A, 60 sampai 80 ini nilainya B, 40 sampai 60 ini nilainya C, lalu 20 sampai 40 ininya D, dan ininya adalah 0 sampai 20 barulah nilainya E. Apabila sudah benar, ini kita klik simpan.
Nah, di sini kita sudah mendefinisikan untuk tingkat 10, untuk gradingnya ya, untuk 80 sampai 100 nanti A, 60 sampai 80 sampai B, dan berikutnya C, D, E. Ini adalah untuk nilai grading yang akan muncul di nilai raport. Sekarang kita akan mencoba melakukan pendataan nilai ujian. Kita masuk ke menu akademik, lalu kita pilih menu penilaian. Lalu kita pilih menu penilaian pelajaran. Tentunya di sini kita akan mengisikan nilai untuk Departemen SMA kelas 10A. Kita klik lihat. Nah, ini adalah pelajaran-pelajaran yang diajar oleh Ibu Eka Mustika. Tentunya kita akan mengikutkan nilai bahasa Inggris. Kita pilih misalnya jenis pengujiannya adalah kuis. Nah, untuk menginputkannya kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa memilih tanggalnya, tanggal ujiannya, tanggal berapa, misalnya tanggal 1, RPP-nya, lalu materinya apa, misalnya past tense. Lalu di sini nilai-nilai siswanya. Misalnya untuk Amelia nilainya 8, Aprian 7, Marcelinus 9, Lia Ajeng 6, sedangkan Saskia 7. Setelah benar kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah memasukkan nilai kuis pertama tanggal 1 Mei 2024. Amelia 8, Apriansa 7, dan lain sebagainya. Nah, kita tambah lagi misalnya untuk kuis yang kedua. Kuis kedua ini misalnya tanggal 2. Nah, ini adalah materinya present tense. Amelia misalnya nilainya 7, Apriansa 6, Marcelinus 7, Lia Ajeng 8, Saskia 5. Ini kita klik simpan. Nah, di sini kita sudah memasukkan dua buah nilai kuis pertama dan kuis kedua. Nah, nanti oleh Jibas Info Guru akan dihitung nilai rata-ratanya. Ada rata-rata siswa dan rata-rata kelas. Contohnya di sini untuk yang Amelia, ini rata-rata kelasnya 7,5 dari kedua kuis ini. Apriansa, rata-ratanya adalah 6,5. Juga akan dihitung rata-rata kelas. Contohnya untuk kuis pertama, ini kuis rata kelasnya 7,4. Sedangkan kuis kedua, rata-rata kelasnya adalah 6,6. Nah, demikian untuk penginputan nilai di Jibas Info Guru.